Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibatil aizza rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang ke-13 13 ya. Di 13 Ramadan ini alhamdulillah kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa saum yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, jadikan saum ini menjadi wasilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang diangkat dan dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wasallam, fa inna lillahi utaqaun. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan. Wa dzalika fi kulli lailatin wa fi riwayatin wa fi kulli yaumin wa lailah. Dan dibebaskannya hamba dari api neraka itu terjadi pada siang dan malam di bulan Ramadan ini ya, karena tidak sedikit ikhwata iman ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rubba sha'imin laisa min siyami illal juwal atas ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak sedikit kata Rasul adalah manusia-manusia yang berpuasa tidak ada yang dia raih yang dia dapatkan kecuali lapar dan dahaga. Maka senantiasalah kita berdoa kepada Allah agar saum kita, apalagi qiyam kita diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Salawat dan salam juga senantiasa kita serahkan dan kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, juga kepada para sahabat dan para keluarganya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman ya. Bukan kesempatan kita untuk membahas saum, insyaallah sudah dibahas oleh ustaz yang lain ya. Kali ini kita ngabuburit dengan kajian tauhid insyaallah ya, untuk Riyadhus Shalihin di bulan Syawal insyaallah ya. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah, pada sore yang berbahagia ini insyaallah kita akan membacakan salah satu perihal tauhid berkaitan dengan keutamaan tauhid dan tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah ya. Tauhid merupakan salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan membawakan kepada mereka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nabi kita yang mulia dibekali dengan Al-Qur'an. Dan tidak ada satu nabi dan rasul pun kecuali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menegakkan tauhid yang mulia ini ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan ya, di mana tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus dari utusan Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyampaikan perkara tauhid. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, begitu pentingnya tauhid pada kehidupan kita yang disebutkan oleh para ulama, at-tauhidu huwa ruhul hayat. Tauhid adalah ruh kehidupan ini. Ya, bahkan dikatakan ketika seseorang hidup di muka bumi ini tanpa tauhid itu seperti mayat-mayat berjalan. Seseorang yang hidup di muka bumi ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang nyata, dengan tauhid sebenar-benar tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan para ulama sebagai mayat berjalan. Waliyadzubillah. Maka kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup benar-benar hidup, sehingga ketika mati pun akan senantiasa hidup ya. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, banyak sekali tentang keutamaan tauhid. Namun secara umum terlebih dahulu kita lihat dari tauhid itu sendiri. Ya, sering kita bahas dan kita dengar dari guru-guru kita, dari ustaz-ustaz kita tentang pembagian tauhid tentunya. Karena tauhid
senantiasa kita mengesahkan Allah dalam minimal 3 hal, walaupun ada yang menambahkan 4, ya. Di antara 3 hal tersebut adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dari rububiyahnya. Yang dimaksud rububiyah adalah dari segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dari penciptaannya, dari Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, dari Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan, ya. Dan itu adalah tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang berupa amalan seorang hamba, yaitu tauhidul ibadah atau disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi bedanya kalau tauhid rububiyah itu berhubungan dengan perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kita esahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan Allah, ya. Yang kedua tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ini berhubungan dengan perbuatan seorang hamba, ya, berkaitannya dengan yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Nah, dari yang dilakukan oleh seorang hamba itu kemudian dia tujukan dan dia lakukan semata-mata dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid uluhiyah, ifradullah bi af'alil ibad, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba. Yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal dalam segenap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu fi asma'ihi wa sifatihi. Tidak ada yang menandingi dalam setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua nama dan sifat Allah itu mengandung kesempurnaan dan kemuliaan. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Berbeda dengan nama dan sifat yang terdapat dan yang dimiliki oleh manusia. Nah, itu diantara mukadimah dari tauhid itu sendiri, di mana Allah Maha Esa, Allah Maha Luhur, Maha Agung, Maha Tunggal dalam penciptaannya, dalam peribadatan hamba yang ditujukan kepadanya, dan dalam setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, keutamaan bagi orang-orang yang kemudian betul-betul mengimani terhadap ketauhidan Allah, kemahatunggalan Allah, kemahaesaan Allah dari 3 tauhid tersebut, itu memiliki banyak keutamaan yang akan kita bahas di sore yang berbahagia ini. Minimal kita akan sampaikan 8 keutamaan yang mulia, walaupun di sana masih banyak, tentunya lebih dari 8. Namun insyaallah 8 kita sampaikan di sore yang berbahagia ini. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, tauhid itu sendiri adalah lawan dari syirik. Tauhid itu diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, ya, mengesahkan, menjadikan satu, menunggalkan. Adapun lawan dari tauhid adalah syirik, ya. Syirik itu artinya asyaf'u, ya. Asyaf'u itu adalah lebih dari satu, ya. Bahasa Indonesianya genap. Ya, yang dimaksud genap di sini, yang dimaksud syirik di sini adalah kita menduakan Allah, menjadikan Allah ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan tauhid adalah syirik. Tauhid itu tunggal, esa, maka lawannya genap, ya, atau berbilang. Dan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari butuh kepada makhluk, dari butuh kepada tandingan, dari butuh kepada pembantu. Seperti itu. Seperti yang disifati oleh orang Nasrani, oleh orang Yahudi. Ketika orang Yahudi mengatakan, ya, Uzair ibnullah, Allah memiliki putra namanya Uzair. Ya, demikian orang Nasrani. Ya, siapa putranya? Isa al-Masih. Ya. Itu dikatakan oleh mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Allah tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada orang tua, waliyadzubillah. Ya, fa innahul qayyum bi wahdaniyatihi. Allah Maha berdiri dengan keesaannya. Allah Maha ada dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, juga ada sebagian orang yang kemudian mereka menyebutkan Allah itu tidak bisa dengan sendirinya ketika Allah kemudian memerintahkan para malaikat. Itu syubhat, ada yang mengatakan demikian. Ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat penyampai wahyu, ada malaikat
yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Ya. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada malaikat. Ya. Adapun malaikat yang Allah tugaskan untuk menurunkan wahyu, malaikat Jibril alaihissalam, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, malakul maut, malaikat yang diperintahkan untuk menurunkan hujan dan lain sebagainya. Bahkan setiap gunung Allah jagakan mereka para malaikat, dan setiap manusia pun Allah kirim malaikat di pagi dan siang hari. Setiap pagi dan sore bergantian malaikat menjaga kita. Itu bukan berarti Allah butuh pada malaikat, tidak. Tapi itu adalah bentuk tugas yang Allah berikan kepada malaikat. Seperti halnya Allah berikan tugas kepada kita sholat, puasa, sedekah, berbuat baik. Ini tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah butuh pada ibadah kita, bukan Allah butuh kepada sholat kita, bukan Allah butuh kepada puasa kita, sekali-kali tidak. Namun itu adalah merupakan bentuk tugas yang Allah berikan kepada mereka para malaikat, berupa tugas-tugas yang ada, dan Allah tugaskan juga kepada hamba-hamba Allah berupa manusia dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, ketika kita berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar mentauhidkannya, maka banyak keutamaan yang akan kita raih. Yang pertama, di antara keutamaan tauhid dan mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah, yang pertama, mereka pasti akan mendapatkan keamanan. Ya, akan mendapatkan keamanan fid dunya wal akhirah. Keamanan tersebut akan mereka raih di dunia dan di akhirat. Ya. Ini yang pertama. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am ayat ke-82, Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Jadi firman Allah menyampaikan, dan orang-orang yang beriman walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur adukan, ya, bidzulmin, atau imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan sebuah kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan, wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah. Mana kata-kata tauhid di sini? Baik, pada ayat ini para sahabat pun mereka sedikit bertanya-tanya kepada Rasulullah SAW. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayat ini menyampaikan kepada kita orang-orang yang beriman dan mencampur adukan keimanan mereka kepada Allah dengan kezaliman, dan mereka fahami kezaliman adalah dosa, karena kezaliman itu adalah wad'u syai'in fi ghairi ma wudi'alah. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Seperti kita taruh kopiah di mana? Di kaki. Zalim tidak? Zalim. Ya. Kemudian kita di malam hari selain bulan Ramadan seharusnya istirahat, kita gunakan di malam hari untuk bergadang, di siang hari untuk tidur. Ya. Maka ini zalim. Di mana Allah jadikan malam hari untuk beristirahat, kecuali sekarang malam Ramadan harus kita hidupkan, ya. Jangan dibiasakan malam hari Ramadan banyak tidur. Siang tidur, malam tidur, jangan sampai, karena malam Ramadan, apalagi nanti kita 10 hari terakhir, kalau bisa tiap malam itu bangun, ya, tidurnya sebentar saja, ya. Seperti dahulu para sahabat, ya, sering menghabiskan malamnya untuk sholat dan untuk baca Quran, bergadang tapi untuk ibadah. Ya, kembali kepada tadi, penasaran para sahabat yang mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang kemudian dia bisa terbebas dan terlepas dari kezaliman? Kami semua zalim, zalim kepada diri kita sendiri, zalim kepada orang lain. Siapa yang bisa terjaga dan aman dari kezaliman? Sungguh amat berat perintah Allah yang satu ini, yang Allah katakan akan Allah berikan keamanan dan akan tetap dalam hidayah ketika mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman.
Ini berarti bentuk kefahaman mereka para sahabat dan bentuk kekhawatiran mereka para sahabat, khawatir keimanan mereka betul-betul tercampur aduk dengan kezaliman. Khawatir keimanan mereka itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut keimanan mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sadar dan yakin yang namanya manusia tidak lepas dari dosa. Dan mereka fahami berbuat sedikit saja kesalahan itu adalah kezaliman. Berkata tidak baik kepada tetangga, berbuat tidak baik kepada istri, berbuat tidak baik kepada suami, kezaliman. Ya. Sedikit kita mengecewakan orang lain, kezaliman. Tidak kita menyampaikan amanah, kezaliman. Maka mereka memahami zalim begitu luas. Namun kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai para sahabatku, yang dimaksud dalam kezaliman dalam ayat ini adalah kezaliman yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang kisah orang soleh yang dia memberikan nasihat kepada anaknya, yaitu seorang yang dahulu dikabarkan dan diabadikan dalam Al-Quran, orang soleh bukan seorang nabi, yaitu Luqman Al-Hakim. Ya, ketika Luqman menyampaikan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman menyatakan kepada putranya, wahai putraku, ya, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang sangat besar. Barulah para sahabat paham, oh, yang dimaksud pada ayat ini adalah zalim, yang dimaksud adalah syirik. Nah, berarti mafhum mukhalafah dari ayat yang pertama yang disebutkan keamanan itu akan diraih dengan tauhid, dan di ayat ini menyebutkan keamanan diraih dengan tidak melakukan kezaliman alias tidak melakukan kesyirikan. Berarti menjadi sebuah keutamaan ketika penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah kampung, penduduk sebuah rumah, ketika dia menjauhkan dari kesyirikan dan dia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pasti keutamaan yang diraih adalah keamanan, baik di dunia atau di akhirat. Ya, itu harus yakin. Ini keutamaan yang sangat mulia. Ya. Nah, ikhwati iman rahimani rahimakumullah, dan ini pun Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepada mereka yang kemudian mengidam-idamkan tentang sebuah negeri yang aman dan damai, yang mereka mengidam-idamkan tentang sebuah bentuk kemasyarakatan yang betul-betul indah. Maka salah satu syaratnya ketika Allah sampaikan wa'adallahu alladhina amanu minkum, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian la yastakhlifannakum kama stakhlafal ladina min qablikum, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, kalian akan diberikan kekhilafahan, diberikan kekuasaan seperti dahulu telah Allah berikan kekuasaan dan khilafah yang aman, yang tentram. Ya. Dengan syarat kata Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Andai mereka beriman dan beribadah hanya kepadaku, wa la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak mensekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi penguat bagi kita ketika kita mengidam-idamkan dan berharap memiliki masyarakat yang aman, yang tentram, negara yang aman, negara yang tentram. Maka salah satu target kita, target seorang muslim adalah mentauhidkan semua masyarakat. Ya. Benar ketika misalkan di atasnya itu kita ganti langsung dengan yang ahli tauhid, tapi belum tentu bisa membenarkan dan meluruskan masyarakat. Tapi insya Allah ketika sebuah masyarakat itu sudah benar, sebuah masyarakat sudah kemudian mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar mentauhidkan Allah, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan orang-orang yang Allah akan gantikan. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejauh mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita sebagai masyarakat sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di kita masih banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan, masih banyak orang-orang yang berbuat zalim,
jangan terlalu besar mimpi kita. Keinginan kita ingin mendapatkan masyarakat dan negara yang aman dan tentram. Ya. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, ini yang pertama, di mana keutamaan tauhid yang akan Allah berikan dan Allah karuniakan kepada mereka para pelakunya adalah mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada mereka yang bertauhid adalah petunjuk, ya. Petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang yang bertauhid. Petunjuk yang ada adalah petunjuk di dunia dan di akhirat. Petunjuk di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada mereka kepada al-ilmun nafi wal amalus salih. Petunjuk yang dimaksud di sini adalah Allah berikan petunjuk bagi mereka ahli tauhid akan tetap diistiqomahkan, akan tetap Allah berikan hidayah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya. Dan ini pun sejatinya selaras dengan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia yang dijadikan sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ulama menyebutkan kebaikan di dunia yang paling mulia adalah kebaikan seseorang berada di atas ilmu yang bermanfaat dan dia bisa melakukan amal yang saleh. Maka hidayah yang utama pun demikian, adalah hidayah menunjukkan kepada seseorang kepada ilmu yang bermanfaat dan dapat melakukan amal yang saleh. Tidak ada lagi hidayah yang lebih berharga, tidak ada lagi bentuk karunia yang paling berharga di dunia ini melainkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Harta bukanlah sesuatu yang kita tuju, ya. Istri bukan sesuatu yang kita tuju, bukan. Tapi yang akan kita raih kebaikan, hidayah terbaik di dunia adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Dan dilanjutkan dengan amal yang soleh. Baru berikutnya Allah berikan hidayah di akhirat. Apa hidayah di akhirat? Adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sudah janji Allah tentunya ketika seseorang dia tidak kemudian mencampur adukan kesyirikan, keimanan dengan kesyirikan tersebut. Jadi yang pertama dari keutamaan tauhid adalah mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Yang kedua, dia akan mendapatkan hidayah dunia dan akhirat. Ya, dalilnya masih dalam ayat yang sama, yaitu surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu, yang pertama, wa hum muhtadun, itu yang kedua. Mereka akan mendapatkan hidayatun fid dunya wa hidayatun fil akhirah. Hidayah di dunia dan hidayah di akhirat. Nah, ikhwata iman rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga, ya. Orang yang merealisasikan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan-kebaikan dunia. Ya. Akan mendapatkan kebaikan dunia. Yang dimaksud kebaikan dunia, bahwasanya orang ini akan mendapatkan seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, ya, ayat ke-97. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Maka man 'amila salihan, kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang beramal saleh, ya, dan yang menjadi tanda kutip adalah amal saleh, ya. Amal saleh adalah sebuah amalan yang harus terpenuhi padanya dua syarat, ya. Harus ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, ya. Tidaklah seorang dikatakan dia beramal dengan amal yang soleh kecuali dia ketika beramal harus ikhlas. Dan ikhlas adalah inti dari tauhid. Syarat yang kedua dari amal soleh adalah mutaba'ah, mutaba'atur rasul.
Maka tidak kemudian dikatakan seorang itu beramal soleh kecuali terkumpul padanya dua syarat, syarat ikhlas dan syarat mutaba'ah. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji amal seorang hamba pun dengan dua syarat ini. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji amalan kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa amal yang terbaik, ya, yang datang dari kalian, ya. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, orang-orang yang akan lulus dari ujian amal soleh, orang-orang yang akan kemudian tersaring dari amal tersebut adalah akhlasuhum lillahi wa atba'uhum li sunnati rasulih. Yang akan lolos dari ujian amal adalah mereka yang paling ikhlas melakukan amal kebaikannya dan orang yang paling mengikuti dan mencontoh Rasulnya, ya. Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW, ya, tidak perlu kita kemudian memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh, tapi dari versi kita atau dari cermin kita. Maka para sahabat menyebutkan dan para ulama menyatakan bahwasanya al-iktisadu fil a'mal, kita sederhana, tidak berlebihan, tidak banyak-banyak kebaikan, amal soleh, khairun, itu lebih baik, ya, daripada banyak amalnya tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, ya. Jadi sebetulnya ikhwata iman rahiman rahimakumullah, amal yang soleh ini walaupun menurut kita itu hanya sedikit, tidak banyak, tapi kita yakin dengan amal yang kita lakukan ini adalah ini benar adanya dan benar perintahnya dari Rasulullah SAW. Maka ini lebih baik al-iktisadu fil amal, sederhana dalam amal soleh, ya, yang kita tahu aja, ya, dari hasil belajar kita, hasil duduk kita bersama guru kita, yang kita pelajari, oh ini ada dasarnya, ini ada dalilnya, Nabi menyampaikannya, Nabi melakukannya, kita lakukan, ya. Maka itu lebih baik. Jangan sampai kita melakukan sebuah amalan yang kita sendiri kadang masih ragu, atau kita masih bertanya-tanya, benar tuh iya teh, gitu, ya. Maka gunakan, ya, semua yang Allah berikan kepada kita dari berupa penglihatan, pendengaran, rasa, ya, itu untuk mengecek keabsahan dari apa yang kita pelajari. Terlepas dari misalkan nanti, ya, ternyata yang menyampaikannya itu tidak benar karena kita misalkan minim ilmu, tapi kita sudah berusaha bertanya, berusaha duduk di majelis ilmu, berusaha mencari ilmu, kita mengamalkan apa yang disampaikan misalnya oleh guru kita. Kata guru kita, Nabi SAW pernah menyampaikannya, Nabi SAW menganjurkannya, memerintahkannya, hadisnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan, lakukan, ya. Maka ketika kita yakin dengan yang kita amalkan, insya Allah akan mendapatkan kebaikan ini. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, baik dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kata Allah akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang mudah, ya. Dan sudah sunatullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Untuk orang yang beriman, untuk orang yang betul-betul melakukan tauhid, merealisasikan tauhid, pasti akan mendapatkan jalan keluar dan akan selalu mudah baginya, ya. Karena sejatinya ikhwata iman rahiman rahimakumullah, untuk orang yang beriman itu tidak ada kesulitan, walaupun menurut orang lain sulit. Tapi kalau orang yang betul-betul sudah dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dengan janji Allah, semua yang dia hadapi tidak ada sulit, walaupun ya secara kasat mata sulit. Misalkan diuji dengan sebuah ujian, baginya itu adalah tetap ringan ketika dia bandingkan dengan kehidupan akhirat, dia bandingkan dengan siksa yang ada di neraka, dia bandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga. Lihat Imam Ahmad rahimahullah, lihat orang tua Ammar bin Yasir, lihat mereka Bilal bin Rabah. Kalau kita lihat, ya, keimanan mereka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala uji berat,
Tapi yang mereka rasakan ringan. Yang mereka rasakan tidak ada apa-apanya ketika mereka melihat janji Allah Subhanahu wa taala dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun rasa sakit yang ada di dunia, itu kalau misalnya sifatnya fisik akan hilang dengan kematian. Akan berpisah dan tidak terasa lagi ketika meninggal. Maka tidak salah ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau mempertahankan akidahnya ketika mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Beliau rela untuk dipenjara, beliau rela untuk dicambuk, bahkan beliau tidak merasa kesakitan ketika beliau diseret dengan kuda. Subhanallah. Kenapa? Karena beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan betul-betul bisa merasakan keimanan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senantiasa kehidupannya akan thayyibah. Namun bukan berarti kita pasti merasakan apa yang mereka rasakan. Ya. Toh hari ini pun ujian kita tidak seberat dengan apa yang Allah uji kepada mereka. Ujian kita jauh lebih ringan. Ya, bahkan sekalipun kita belum pernah merasakan kelaparan, 1 minggu belum pernah makan. Ada? Nggak ada kan? Ada yang pernah dicambuk? Nggak ada. Ya. Alhamdulillah untuk negara kita termasuk relatif aman untuk sekarang, itu ya, ketika kita diberikan kebebasan untuk melakukan semua apa yang kita yakini. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, demikian untuk yang keempat dari keutamaan tauhid ini adalah Allah akan menerima amal-amal yang dia perbuat selama di dunia akan Allah terima di akhirat. Ya. Masih pada ayat yang sama surat An-Nahl, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Selain Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman di dunia, maka Allah pun akan balas mereka, akan Allah berikan ganjaran bi ahsani, dengan sebaik-baik apa yang mereka dahulu lakukan di dunia. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan balasan dan ganjaran orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, kemudian yang kelima, ya, untuk yang kelima dari keutamaan tauhid ini adalah orang yang bertauhid itu pasti akan masuk surga. Ya, ini pasti. Ya. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang dia lakukan? Ya. Lalu bagaimana dengan kezaliman yang seperti ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang bisa terlepas dari kezaliman? Ya, tidak mungkin ada. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan orang-orang yang bertauhid, dalam hatinya terdapat, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, direlasikan dengan amal solehnya, walaupun dia melakukan perbuatan dosa, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya. Dalam firman Allah sampaikan dalam sebuah firman-Nya, innahu man yusyrik billahi, bukan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya akan mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik. Ya. Ini sudah yakin. Kemudian ikhwata iman rahimakumullah, dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit tentang janji Allah terhadap mereka yang bertauhid, pasti akhirnya surga. Walaupun bisa saja ahli tauhid masuk neraka terlebih dahulu. Ya. Tapi kita harus yakin seyakin-yakinnya, selama kita mentauhidkan Allah, selama kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan sediakan surga. Ya. Dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Rasulullah alaihi wasallam, siapapun orangnya yang bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad
adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullah, dan Isa adalah hamba Allah wa rasuluh dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan firman-Nya disampaikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan Allah berikan ruh kepada Maryam sehingga terlahirlah putranya Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, surga itu nyata dan neraka itu nyata. Adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal, dan Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dan syarat pertama mengerjakan amal soleh adalah bersaksi terhadap kalimat tauhid. Maka ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ikhwata iman rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kemudian ketika Rasulullah SAW katakan man syahida an la ilaha illallah dan wa adkhalahullahu ala maqaminal amal, apakah melazimkan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini, baik orang yang secara lahir muslim dan orang-orang yang kemudian mu'allaf, ya, orang yang dari non-Islam masuk kepada Islam. Nah, ikhwata iman, dalam masalah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana terbagi kepada dua. Yang pertama, mereka yang secara lahir ataupun secara keturunan sudah terlahir dalam keadaan Islam, ya. Maka tidak disyariatkan kepada mereka untuk ketika sudah dewasa atau ketika masa balik untuk berikrar kembali, ya. Lain halnya untuk orang-orang yang masuk Islam dari agama non-Islam, dari Kristen, dari Yahudi, dari Majusi, dari Buddha. Maka untuk masuk ke dalam Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Tidak seperti yang difahami oleh sebagian kaum muslimin, ketika dia itu bukan dari kelompoknya dan ketika masuk kelompoknya harus bersaksi kembali dengan dua kalimat syahadat dan harus disaksikan, ya. Padahal dalam Islam sendiri, ikhwata iman rahimakumullah, ketika Rasul menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, semua putra Adam itu terlahir berada di atas fitrah. Yang dimaksud fitrah sini adalah Islam, di atas tauhid, ya. Baru ketika Nabi menyebutkan contoh, Nabi tidak mencontohkan orang Islam jadi Islam, tidak. Kenapa? Karena asal bayi itu berada di atas Islam, di atas fitrah, ya. Walaupun ada orang-orang kafir kemudian diadopsi baru usia 1 tahun misalkan, 5 bulan diadopsi orang muslim, nggak perlu ketika dewasa mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Tergantung nanti siapa yang membesarkan dia, ya. Maka Nabi berikan contohnya fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan bayi tersebut menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Namun ketika seorang putra, seorang anak, seorang bayi itu tinggal dan terdidik di keluarga muslim, otomatis dia menjadi Islam. Tidak perlu mengucapkan dua kalimat syahadat kembali atau tiap hari belajar sholat, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Namun yang jadi pertanyaannya, toh kenapa sekarang banyak orang muslim yang lahir dalam keadaan Islam tapi tidak paham dengan kalimat tauhid? Ya, ini tinggal PR kita, ya. Nanti kita akan pelajari pada tafsir kalimat tauhid. Ini karena tidak sedikit dari kalangan muslim khususnya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, lahir di dalam keadaan keluarga Islam, ya, tapi tidak paham dari mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya kalau orang yang paham terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, contohnya seperti misalkan Abu Jahal ataupun paman Rasul sendiri, ya, Abu Talib, ya. Padahal cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Namun dinyatakan paman Rasulullah SAW itu tidak sempat dan tidak mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, ya. Demikian dahulu Abu Jahal, mereka dan pamannya siapa? Abu Lahab,
begitu marahnya kepada Rasulullah SAW ketika umatnya atau ketika kaum musyrikin diperintahkan mengucapkan dua kalimat saja, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal ada apa? Itu kan? Kenapa? Karena dengan mengucapkan dua kalimat tersebut mereka harus benar-benar meninggalkan Tuhan-Tuhan yang ada, meninggalkan patung-patung yang ada di samping Ka'bah, harus mereka tinggalkan. Berarti faham gitu. Bahkan mereka faham tidak boleh berdoa, bertawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal. Dan mereka keadaan orang-orang musyrik ketika ditanya, apakah kalian beribadah kepada patung-patung ini? Mereka mengatakan tidak. La na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami itu hanya menjadikan wasilah kepada mereka agar kami bisa dekat kepada Allah. Tuh, itu jawaban orang-orang musyrik. Kenapa? Faham kepada arti la ilaha illallah. Namun tidak sedikit dari kaum muslimin, kita khususnya, karena mungkin tidak paham bahasa Arab, sehingga kalimat-kalimat tauhid sekalipun dia ucapkan ketika dia melakukan kesyirikan, waliyadzubillah. Misalkan ketika tawaf di kuburan misalkan, atau misalkan ketika bertawasul berselain Allah, sebelumnya mengucapkan kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat la ilaha illallah, waliyadzubillah. Namun tidak sedikit orang-orang yang terjerumus pada kesyirikan, mengucapkan kalimat tauhid masih pergi ke dukun, ya, masih percaya kepada paranormal, percaya kepada membenarkan dukun, ya. Padahal itu semua adalah pembatal dari kalimat tauhid itu sendiri, ya. Ini karena ketidakfahaman dan kejahilan yang harus sama-sama kita ajarkan kepada kaum muslimin. Nah, yang kedua, ada orang yang mengucapkan kalimat tauhid ini adalah mereka yang baru masuk Islam, yaitu dalam keadaan dewasa, dalam keadaan kufur, dan Allah berikan hidayah kepadanya, kemudian masuk Islam, maka wajib mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapapun orang yang telah mengikrarkan dua kalimat ini, dua kalimat tauhid ini, bersaksi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan percaya kepada kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu jannah, Allah pasti akan masukkan ke dalam surga, ya. Sehingga sahabat atau beberapa sahabat seperti Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, beliau atau ketika seorang sahabat di belakang Nabi alaihi salatu wasallam duduk ketika dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah akan berikan kemudahan bagi mereka para ahli tauhid, ketika menyampaikan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak seorang hamba ataupun hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba kepada Allah? Maka Mu'ad bin Jabal menjawab, aku tidak tahu, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Ini menunjukkan betapa mudahnya orang masuk surga ketika benar-benar dia itu bertauhid kepada Allah, walaupun banyak dosa, seperti misalnya, ya, maksudnya dosa di bawah syirik, seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pun ketika menyampaikan kepada Mu'ad, jangan dulu disampaikan, khawatir banyak kaum muslimin itu yang bermudah-mudahan. Apa isinya? Ketika Rasul bertanya kepada Mu'ad, hak seorang hamba yang akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba itu mentauhidkan Allah, maka Allah tidak akan mengadab orang tersebut. Jadi kewajiban seorang hamba itu adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam tiga tauhid yang pertama tadi. Dan hak seorang hamba yang akan Allah penuhi adalah dia tidak akan diadab. Kalau tidak diadab berarti di mana? Di surga. Karena di akhirat itu tidak ada tiga tempat, hanya ada dua. Kalau tidak diadab diberi nikmat, kalau tidak neraka ya surga. Kemudian Mu'ad bin Jabal dengan senang menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, boleh tidak aku akan sampaikan kabar gembira ini kepada para sahabat yang lain? Ya, kenapa?
Betapa mudahnya ketika seorang hamba tidak akan diazab, seorang hamba dibebaskan dari neraka, seorang hamba akan dipersilahkan ke surga ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Rasul, jangan dulu ya sampai hadis ini bertahun-tahun berada di benak Mu'adz bin Jabal. Namun di akhir ketika Mu'adz bin Jabal sudah mulai tua dan merasa ya sudah tidak akan lama lagi hidup di dunia ini, Mu'adz bin Jabal kemudian gundah dalam hatinya, dan Rasul sudah wafat. Ya, beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai menyembunyikan ilmu, dan dilarang, haram hukumnya kita menyembunyikan ilmu. Maka dengan berat hati Mu'adz bin Jabal pun di akhir kehidupannya menyampaikan hadis yang tadi dari kabar Nabi alaihi salatu wasalam, haqqullahi 'alal ibad alla yu'adzab ya man ya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Seorang hamba ketika dia mengesahkan Allah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan Allah masukkan surga. Ya. Namun penghalang kita bertauhid tentunya banyak, tidak semudah yang dibayangkan oleh kita. Adapun Mu'adz bin Jabal dahulu tentunya banyak para sahabat yang sudah bertauhid mudah, tapi hari ini tidak mudah. Karena yang namanya kesyirikan itu adalah sebuah musibah yang begitu dahsyat dan musibah yang akan menimpa setiap muslim. Karena kesyirikan itu bukan hanya menyembah patung, kesyirikan bukan hanya yang tawaf di kuburan, kesyirikan bukan hanya yang sujud di patung, tidak. Kesyirikan itu disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil. Syirik kecil itu diibaratkan seperti semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Itu ciri ya. Warnanya hitam di tengah malam di batu hitam. Ya, sepertinya kalau di center gimana ciri sih kan. Itu saking kecilnya syirik. Ya, yaitu dimaksud Rasul adalah asyirkul asghar, riya. Ya, riya itu mudah datangnya. Tidak kepada alim, tidak juga kepada awam. Mudah sekali untuk riya. Sedikit kita berbuat kebaikan, ingin disanjung, ingin dilihat, ingin disebut nama dan lain sebagainya. Sulit. Ya. Mudah-mudahan kita terjaga dari penyakit riya, penyakit syirik yang kecil tersebut. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, itu yang kelima. Yang keenam, ya, yang keenam dari keutamaan tauhid ini adalah ahli tauhid akan dibebaskan dari neraka. Ini sudah pasti, ya, akan dibebaskan dari neraka. Namun yang dimaksud di sini adalah bebas secara sempurna ataukah bebas sementara, ya. Maka ikhwata iman rahimakumullah, ketika Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lihat pada firman Allah liman yasha. Ini menunjukkan tidak setiap orang yang bertauhid kemudian dia melakukan dosa-dosa besar akan diampuni semua dosa besarnya. Kenapa? Allah pun masih sampaikan liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Benar, dengan tauhid orang tersebut pasti akan terbebas dari neraka. Namun apakah terbebasnya sama sekali tidak masuk neraka? Jawabannya tidak. Ketika seorang tauhid, ahli tauhid, tapi banyak dosanya, maka di sana ada dua pilihan. Ketika Allah katakan liman yasha, Allah akan ampuni dosa-dosa selain syirik, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan ada di antara hamba Allah yang bertauhid tapi dia banyak maksiat kepada Allah, ada yang diampuni langsung semuanya, ada yang tidak Allah ampuni. Ya. Dan kita jangan kemudian berleha-leha, penting mah ahli tauhid we, pasti Allah ampuni, belum tentu. Semakin kita takut kepada Allah dari dosa yang kita lakukan, kemaksiatan, walaupun kita sudah bertauhid kepada Allah, maka dari rasa takut itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah, yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan orang yang bertawakul lah, yang menyandarkan diri terlalu pede lah, orang-orang yang kemudian akan mendatangkan murka Allah. Seperti dalam sebuah kisah yang Rasul sampaikan,
tentang seorang ahli ibadah dengan ahli maksiat. Ketika seorang ahli ibadah dengan ibadahnya dia ujub, dia sombong dan mengatakan kepada ahli maksiat, engkau tempatmu di neraka, ya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bertobat kepada ahli maksiat. Ahli maksiat dengan taubatnya semua dosa Allah ampuni, dan ahli ibadah dengan kesombongannya Allah murka kepadanya. Berbalik, yang tadinya kepedean ahli surga Allah lemparkan, dicampakkan dalam api neraka, waliyadzubillah. Yang tadinya di awalnya pesimis, bahkan telah dicap oleh ahli ibadah dia penduduk neraka, dia bertobat kepada Allah di akhir kehidupan, Allah ampuni, bersih semua dari taubatnya, dari semua dosanya. Karena bertobat, dia Allah persilahkan ke dalam surga. Subhanallah. Jadi jangan sekali-kali kita merasa aman dari berbuat maksiat, walaupun kita sudah berusaha sekuat mungkin setahu kita untuk bertauhid kepada Allah. Ketika kita bermaksiat, maka takutlah kepada Allah. Jangan mentang-mentang saya mah ahli tauhid, tenang, ya, dosa kamari diampunilah. Belum tentu, ya, belum tentu. Nah, ini yang keenam, bahwa ahli tauhid memang pasti akan dibebaskan dari neraka. Dalam firman Allah Subhanahu, dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam, hadis yang diriwayatkan Bukhari rahimahullah, yang disampaikan tadi tentang kisah Mu'adz bin Jabal ketika menyampaikan hak seorang hamba yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan Allah jauhkan dan akan Allah angkat dari api neraka. Dan dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan dalam riwayat Bukhari rahimahullah, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang untuk diambil api neraka, untuk dibakar api neraka, bagi mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Namun dengan kalimat tauhidnya dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketujuh, ya, kita percepat. Yang ketujuh, ahli tauhid akan mendapatkan timbangan yang begitu berat di hari akhir, ya. Ahli tauhid akan mendapatkan timbangan yang berat, ya, di hari akhir. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, dalam hadis yang masyhur, hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala tentang hadis bitaqah. Hadis bitaqah ini adalah hadis yang terkenal ketika hari akhir, kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan didatangkan seorang yang dia diperlihatkan 99 sijilat. Sijilat itu catatan luas, ya. Dihamparkan catatan dosa dan maksiat yang dia lakukan itu sejauh mata memandang. Ke arah barat sejauh mata memandang dosa, ke arah timur sejauh mata memandang dosa, semua sekeliling yang Allah perlihatkan kepadanya diperlihatkan catatan semuanya dosa. Subhanallah. Orang ini sangat pesimis, tak ada kebaikan, ya, tidak ada. Namun Allah bertanya, adakah engkau kebaikan? Ingatkah engkau melakukan kebaikan di dunia? Dia mengatakan tidak. Aku akui semua dosa ini. Ini semua dosa-dosaku yang dulu aku lakukan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, karena dengan betul-betul penyesalan orang ini, ya, namun ternyata orang ini masih memiliki dalam hatinya itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada rasa ingin kembali kepada Allah dengan taubatnya. Maka Allah kemudian keluarkan bitaqah. Bitaqah itu kartu, ya. Kartu yang hanya bertuliskan la ilaha illallah, kecil. Kemudian ditimbanglah 99 sijil, 99 catatan yang menghampar luas. Kemudian ditimbang dengan bitaqah, dengan kartu tauhid tersebut. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, famalat bihinna la ilaha illallah. Setelah ditimbang, maka kartu yang bertuliskan la ilaha illallah itu berat, mengalahkan
dosa-dosa, catatan-catatan dosa yang telah diperbuat oleh hamba Allah tersebut. Lihat, ya, begitu mulianya ketika seseorang memiliki benar-benar keimanan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang kedua pun dengan semisal yang diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullahu taala, ya, lau anna samawati sab'a wal ardina sab'i, ya, kemudian fi qiffatin wa la ilaha illallah fi qiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Bahkan ini jauh lebih besar. Dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Ibnu Hibban rahimahullahu taala, sesungguhnya ketika bumi, langit dan seisinya itu ditimbang dengan timbangan yang sebelah itu dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malat bihinna la ilaha illallah, itu akan lebih berat timbangan la ilaha illallah. Nah, subhanallah, jadi kalimat thayyibah ini benar-benar memiliki timbangan yang berat, timbangan yang begitu luar biasa ketika ditimbang dengan amal-amal keburukan. Namun sekali lagi, jangan menjadi sebab kita malas beramal, jangan menjadi sebab kita tidak takut melakukan kemaksiatan, khususnya dari yang kecil. Dari amal soleh yang kecil jangan kita sepelekan, mentang-mentang sunnah, baiklah sunnah ihnu wajib we, nggak usah, jangan seperti itu. Maka ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah dari setiap apa yang akan memberikan manfaat kepadamu, ya, sekecil apapun kebaikan selama kita bisa mampu kerjakan. Demikian juga dengan kemaksiatan, sekecil apapun tinggalkan, ya, jangan merasa tenang seahli tauhid ilah, gitu ya, tidak, ya. Kemudian ikhwata iman rahiman rahimakumullah, berikutnya yang ke-8, yang terakhir di sore hari ini insyaallah, bahwasanya tauhid ini keutamanya adalah menghapuskan dosa-dosa anak Adam, ya, menghapuskan dosa. Maka dengan tauhid ikhwata iman rahiman rahimakumullah, kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghapuskan semua dosa. Dalam hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis qudsi, Nabi SAW menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai putra Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai putra Adam, seandainya engkau datang kepadaku, datang menghadapku dengan dosa sepenuh bumi, dengan dosa seberat bumi, dengan kesalahan yang begitu banyak, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kau datang kepadaku tapi tidak pernah melakukan kemusyrikan, ya, tidak pernah melakukan kesyirikan, pergi ke dukun, kemudian percaya paranormal, ingin mencari istri tidak pakai pelet, gitu kan, tidak pasang jimat, tidak pasang susuk, ya, lempeng we, gitu ya, tidak pernah berbuat syirik, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani, engkau datang dengan seberat bumi dosamu dan datang padaku tidak pernah melakukan kesyirikan, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu, akan aku sambut engkau dengan ampunan sepenuh bumi, ya, subhanallah. Ini adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan-keutamaan tauhid yang akan menghapuskan dosa seorang hamba. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, itu 8 dari keutamaan tauhid, dan masih banyak dari keutamaan-keutamaan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita menjadi seorang hamba yang muwahhid, menjadi seorang hamba yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah, dan dalam nama dan sifat Allah. Jangan sekali-kali kita mensekutukan rububiyah Allah, perbuatan Allah, tidak mensekutukan ibadah kepada Allah, tidak mensekutukan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwata iman, itu secara global, ya, dari hal-hal yang
dikatakan sebagai keutamaan seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan berbuka bersama. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, Allah terima amal soleh kita di hari ini dan hari-hari ke depan. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.